semua, selamat datang di G Station. Always spread your kindness. Bersama saya Iqbal. Di sini kami akan memberikan informasi seputar dunia teknologi dalam bidang bisnis, pendidikan, sosial maupun budaya. Dan kali ini kita mendatangkan seseorang yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia human development. Kita nanti akan mencari tahu seperti apa perkembangan human development dari awal hingga saat ini, di mana perkembangan era teknologi semakin pesat. Dan kira-kira seperti apa human development saat ini dan kedepannya. Langsung saja Bapak Bagus Ani Putra. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Mas Iqbal. Ya, jadi saya tahu Bapak Bagus sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia human resource development ini. Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan bagaimana perjalanan Bapak dari dulu hingga saat ini. Iya, jadi memang ketertarikan itu kan mulai dari awal kuliah ya. Iya. Karena saya kuliah di psikologi, jadi mau tidak mau kan kita akan berkaitan dengan human development. Wah, human development itu tidak hanya pada saat kita bekerja, tapi sebenarnya mulai saat kita ini masih kecil sampai kita tumbuh dewasa, berkembang sampai nanti lansia, itu ada proses yang namanya human development. Nah, human development itu tidak harus kemudian kita bekerja, tapi kita mengembangkan diri dengan membaca, kemudian dengan mencari literatur tentang teknologi, tentang kehidupan kita. Nah, itu semua yang disebut sebagai human development, gitu. Nah, ketertarikan itu kemudian menjadi suatu passion saya di dunia kerja. Nah, meskipun saya berkecimpung satu di dunia pendidikan dan berkecimpung di dunia IT. Nah, ternyata di dunia pendidikan dan dunia IT ini sangat membutuhkan peranan dari human development. Nah, kenapa demikian? Karena yang menggerakkan pendidikan dan menggerakkan IT itu adalah manusia. Jadi behind the gun-nya itu adalah manusia. Sehingga ini tidak bisa kita lepaskan antara teknologi, pendidikan, dan human development itu tidak bisa dipisahkan. Gitu Mas Iqbal. Oh, oke. Jadi pasti untuk kedepannya meskipun kita nanti menggunakan berbagai macam teknologi, tetap di baliknya akan ada pemanfaatan manusianya juga ya Pak ya? Betul. Jadi sekarang misalnya kita punya smartphone namanya, tapi kalau yang megang itu nggak smart kan, jadinya nggak smartphone gitu. Jadi hanya untuk telepon saja, tapi tidak ada fitur-fitur lain yang dimanfaatkan. Iya, betul. Nah, teknologi kan sebenarnya netral ya, tetapi pemanfaatan teknologi itu tergantung dari the man behind the gun itu tadi. Tergantung masing-masing orang memanfaatkan kecanggihan ini seperti apa gitu ya Pak? Betul. Iya. Ya, itulah yang disebut sebagai human development. Jadi kalau kita lihat Mas Iqbal, awal kita ini punya ilmu ya, namanya ilmu atau sains itu adalah mencari kebenaran, itu tugasnya. Tetapi kalau teknologi itu adalah ilmu yang diaplikasikan sehingga bisa membantu kehidupan manusia. Nah, teknologi itu akan membuat manusia satu lebih efisien baik dalam hal waktu, tenaga, pemikiran, dan biaya. Misalnya ada platform untuk meeting, entah itu Zoom, entah itu Google Meet dan lain sebagainya. Itu kan efisiensi dari sudut waktu, tenaga, biaya. Kita nggak perlu jauh-jauh untuk bertemu orang lain, itu efisiensi. Kemudian teknologi itu juga akan efektivitas. Jadi misalnya sekarang ini dengan adanya media seperti G Station ini, itu kan teknologi juga. Nah, teknologi yang akhirnya efektif nih. Selain spread always spread kindness gitu ya. Spread ini menyebarkan efisiensi, tetapi juga ada nilai efektivitasnya. Ketika teknologi itu menarik orang lain untuk bisa lebih memahami ya, itu artinya orang atau kata lagi teknologi dengan visual atau teknologi dengan audio lagu-lagu, itu artinya efektif memberitahukan kepada orang lain terhadap informasi itu efektif, efisien, efektif. Yang ketiga nyaman. Model adanya work from home misalnya,
Itu kan membuat orang kan lebih nyaman dengan dia ada tetap di rumah, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain di rumah, kemudian juga dia meeting juga dalam kondisi santai. Betul. Itu nyaman ya, yang disebut Iya. nyaman gitu. Efisien, efektif, nyaman. Yang keempat adalah selamat dan sehat. Oh, Gitu. Jadi kan kenapa kok sekarang orang WFH kemudian atau work from anywhere gitu ya? Ini kan digunakan untuk keselamatan dan kesehatan karena waktu itu di era pandemi awal-awal, apalagi gelombang pertama, gelombang kedua yang masih banyak tahun lalu, itu betul-betul orang menggunakan teknologi agar dia selamat nih, agar dia sehat nih, tidak ada mobilitas sosial yang tinggi ketika di kantor. Nah, 4 hal ini tentunya teknologi itu akan membantu manusia untuk melancarkan kehidupannya sehari-hari. Itu Mas Iqbal. terima kasih buat insight baru nih untuk saya Pak terkait beberapa hal tersebut. Lalu kan Bapak kira-kira sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang human development ini. Ya, jadi semenjak saya tertarik ya dalam ilmu psikologi, kemudian di situ kemudian saya kembangkan berkaitan dengan saya sebagai seorang pendidik juga, dan juga bekerja dalam bidang IT. Tentunya ini kan berkaitan langsung. Nah, tapi juga kita harus hati-hati. Sekarang ini kan perkembangan teknologi itu sangat pesat. Betul. Bahkan ada yang namanya metaverse gitu ya. Benar. Kita ngirim avatar. Ini bayangan saya dulu. 10 tahun yang lalu saya membayangkan gimana ya kalau kita kuliah itu nggak usah masuk ke kelas gitu ya, tapi kita tinggal ngirim hologram gitu ya, atau avatar. Nah, ini yang kemudian cepet nih teknologi ternyata berkembang dengan pesat. Hanya perkembangan teknologi ini yang berkembang dengan pesat kadang-kala ditangkap sebagai sesuatu kekhawatiran di masyarakat. Betul. Ya, apa yang dikhawatirkan nanti kalau saya nggak dipekerjakan bagaimana? Karena artinya tadi kan efisien ya. Begitu efisien kadang-kala ada persepsi bahwa teknologi ini akan pelan-pelan menggeser peran manusia. Misalnya contoh yang konkret aja, kalau kita ke jalan tol itu kan tinggal tapping ya sekarang nggak perlu lagi ada orang yang bertugas di situ. Nah, ini akhirnya masyarakat mempersepsikan, wah kalau semua diambil teknologi ini, maka peran manusia ini akan semakin dipersingkat gitu ya, atau semakin ditutup gerakannya manusia, yang ini disebut sebagai dehumanization atau dehumanisasi. Ini kekhawatiran masyarakat sekarang. Nanti kalau ternyata semuanya teknologi, robot, mekatronik dan sebagainya, maka manusia sudah nggak ada lagi nih peranannya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu, Mas. Itu yang kemudian disebut sebagai dehumanisasi. Nah, itu yang kemarin sempat kita singgung ya berkaitan dengan human development ini. Nah, Iqbal, dehumanisasi ini sebenarnya jangan dikhawatirkan ya, karena memang ada dampak kemudian yang namanya teknologi akan mengambil alih peran manusia. Tetapi ingat, tadi saya katakan the man behind the gun. Jadi artinya yang paling penting itu bukan teknologinya, tapi siapa yang mengoperatori teknologi itu. Itu manusia. Maka agar tidak terjadi dehumanisasi, masyarakat ini harus diedukasi, Mas, tentang kemajuan teknologi. Artinya jangan sampai gaptek. Ya, persiapan edukasi kita terhadap masyarakat. Begitu ada perkembangan, awal-awal muncul virtual meeting itu ya masih gaptek ya. Tapi sekarang begitu kita paksakan ini akan memunculkan shifting paradigm. Jadi paradigma yang sudah berubah menjadi tidak gaptek, ya, menjadi familiar terhadap teknologi. Nah, itu yang kemudian ini artinya kenyataan dehumanisasi itu tidak terjadi loh. Kalau kita mempersiapkan edukasi terhadap manusia the man behind the gun. Gitu. Tetap tahu pemanfaatan teknologi tersebut seperti apa gitu. Betul. Malah sekarang kreatif nih, guru-guru kreatif, dosen kreatif. Udah tahu namanya kuisis, tahu yang ini, tahu yang itu. Luar biasa nih perubahannya, dan itu harus dipaksakan ternyata.
Harus dipaksakan ya, perubahan teknologi itu harus dipaksakan. Misalnya dengan force majeure yang kemarin disebut sebagai COVID gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya mau tidak mau manusia dituntut harus berubah. Nah itu kita siapkan edukasinya. Yang kedua, selain kita melakukan edukasi, maka yang kedua kita melakukan teknologi yang ramah terhadap orang. Betul. Teknologi yang ramah terhadap orang, artinya apa? Orang ini bisa memanfaatkan teknologi untuk keperluannya, tapi tetap terhubung secara relasi sosialnya. Ya. Jadi dari orang yang menggunakan itu dia sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-harinya gitu ya Pak, terkait pemanfaatan teknologi ini gitu. Ya, sekarang misalnya misalnya saja nih di virtual meeting yang saat ini berkembang itu kan masih berupa bukan virtual reality gitu ya. Betul. Atau augmented reality itu belum bersifat seperti itu. Artinya padahal aku pengen loh salaman sama temanku di sana kan gitu ya. Maka muncullah metaverse yang menawarkan kemarin itu apa? Virtual reality ya, yang ada avatar dan avatar itu kemudian mengikuti gerakan kita. Ya, bahkan mungkin saya menduga suatu saat akan 4 dimensi atau 5 dimensi dengan rasa gitu ya. Jadi kalau kita megang seseorang, pipinya seseorang di virtual reality itu seolah-olah kita pegang betul, merasakan. Salaman itu juga salaman betul. Ini artinya manusia itu pengen ditangkap kebutuhannya berkaitan dengan koneksi atau relasi sosialnya tadi. Gitu. Makanya muncul avatar yang kemudian bisa merasakan, bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah, dua hal ini kalau teknologi itu diimbangi dengan dua hal ini, perkembangan teknologi termasuk perusahaan-perusahaan IT itu bisa melakukan satu, edukasi, yang kedua menangkap needs dari manusia itu sendiri, yang mereka ingin tetap berkoneksi dengan orang lain secara reality meskipun virtual reality, maka insya Allah dehumanisasi ini tidak akan terjadi. Jadi kita sebagai manusia juga harus tetap bisa mengimbangi perkembangan teknologi ini harusnya ya Pak ya? Betul. Ya, jadi misalnya Mas Iqbal LDR ya, misalnya pacaran jarak jauh gitu ya. Betul. Itu kan kalau hanya dengan video call kemudian meeting yang itu kan kita nggak merasakan ya. Tapi kalau kita ngirim avatar membeli kasih dengan kasih sayang itu kan bisa dia ternyata needsku sebagai manusia itu dipenuhi oleh teknologi. Maka mau tidak mau orang ini akan tertarik dengan teknologi dan dia akan belajar sehingga agak gaptek. Nah ini tantangan bagi perusahaan-perusahaan IT ya seperti itu. Nah kita sendiri di Java Dwipa mencoba melakukan dua hal ini. Satu edukasi, yang kedua bagaimana kita menyesuaikan dengan needs-nya customer atau user kita. Nah di Java Dwipa itu memang kemudian perusahaan IT and Human Development. IT itu bukan information technology saja, tapi IT itu inovatif teknologi. Inovatif teknologi. Nah inovatif teknologi itu adalah yang membuat manusia itu atau membuat user kita itu satu semakin efisien, dua semakin efektif, yang ketiga efisien, efektif, selamat, sehat, aman. Gitu. Jadi saya yakin semua kita itu nyaman ya, tadi nyaman. Nyaman. Karena sekarang contoh aja, nyaman itu menjadi kebutuhan. Jadi aman sih aman, tapi nyaman ini diperlukan juga. Misalnya masker nih tadi yang saya pakai. Masker kenapa bentuknya sekarang seperti ini? Karena ingin kenyamanan. Nanti ada yang bolong, ada yang lubang besar, ada ini kan pengap nih dipakai nih ya. Ini pengap. Ketika pengap ada lagi ya ditempelin stiker yang bisa membuat orang itu lega nafasnya. Betul. Bahkan ada yang harganya sampai puluhan juta rupiah untuk sebuah masker gitu ya. Masker dan ada oksigennya, ada ini macam-macam. Dia aman,
tapi tetap ingin merasakan nyaman, seolah-olah dia bernafas biasa. Inilah tantangan perusahaan-perusahaan IT, terutama yang inovatif teknologi, bagaimana menyesuaikan user or customer needs ini. Itu Mas Iqbal. Oke Pak. Jadi terkait pemanfaatan teknologi ini itu pasti memiliki dampak positif dan negatifnya nih. Kira-kira untuk kedepannya atau mungkin yang sudah kita rasakan saat ini, itu menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa teknologi itu adalah hal yang netral. Nah, teknologi hal yang netral itu kemudian membawa kita sebagai manusia itu mau membawa teknologi itu mau kemana? Apakah hal yang positif atau negatif? Jadi sekarang misalnya YouTube, ya, YouTube itu mau positif atau mau negatif misalnya? Cara membobol ATM. Jadi tergantung yang memanfaatkannya. Jadi teknologi itu netral, cuman memanfaatkannya, siapa yang memanfaatkan mau ke arah positif atau negatif itu tergantung manusianya. Makanya tadi kita katakan bahwa edukasi ya. Yang pertama harus edukasi, yang kedua menyesuaikan dengan human needs gitu. Nah, kalau kita mengatakan edukasi itu pasti edukasi itu adalah sesuatu hal yang positif, yang baik, yang pengembangan yang baik. Nggak mungkin kita itu belajar nyolong, itu kan bukan belajar namanya, bukan pendidikan namanya. Tapi kalau kita pendidikan itu pasti belajar hal yang positif, peningkatan kapasitas diri gitu. Nah, jadi sekali lagi Mas Iqbal, kita tidak bisa menentukan dampak positif, dampak negatif, semuanya tergantung dari manusianya. Yang penting kita lakukan edukasi tadi gitu. Nah, Mas Iqbal, kalau kita lihat tadi masalah dehumanisasi, sewajarnya kita tidak usah memikirkan kita akan tergeser dengan perkembangan zaman, fungsi manusia itu. Karena apa? Teknologi ini tidak akan berkembang, tidak akan bisa jalan kalau bukan manusia yang menjadi di belakangnya itu. Betul. Gitu Mas Iqbal. Oke. Jadi emang hal ini akan balik lagi ke individu masing-masing ya Pak, gimana memanfaatkan ini, dan mungkin dari platform YouStation ini juga kita membantu mengedukasi atau memberikan informasi-informasi pemanfaatan teknologi di sisi positifnya. Meskipun nanti akan balik ke individu masing-masing. Dan harapannya kira-kira bagaimana nih Pak terkait human development ini atau bahkan tentang pengembangan teknologi ini, inovasi teknologi kedepannya akan seperti apa? Ya, jadi Mas Iqbal, ini tidak akan saya ungkapkan sekarang. Oke, biar nanti kita bisa serial ya membahas tentang manusia ini. Biar nanti saya berikan clue-nya aja bahwa setiap tahapan perkembangan orang atau manusia itu akan berbeda-beda cara menanggapi teknologi. Remaja misalnya dia excited nih. Nah, kemudian dari excited, apa yang kemudian dia tangkap dari teknologi ini akan berbeda dengan seorang yang dewasa ketika mengetahui teknologi pada awalnya. Anak-anak misalnya itu juga mereka seperti apa sih? Nah, ini tahapan perkembangan mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, ya. Itu nanti akan kita bahas segmen berikutnya. Lebih lengkap lagi ya Pak. Ya. Tunggu saja nanti. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan tunggu ke sesi selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Bagus. Tetap sehat selalu buat kedepannya. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Untuk segmen kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Stay tune. Tunggu konten kami selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.